Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi ya teman-teman ya. Di video kita kali ini kita akan bahas tentang pemupukan, pemberian nutrisi, dan pemberian ajir tambahan. Dan sebelum kita mulai, mohon untuk teman-teman untuk simak video ini dari awal sampai akhir ya. Jangan di skip-skip teman-teman. Karena sebagian pertanyaan yang teman-teman tanyakan itu biasanya sudah ada di dalam video. Oke, kita langsung lanjut ke pemupukannya dulu, teman-teman. Nah, saat ini usia tanaman kita ini itu masuk di 40 hari setelah tanam atau 40 HST. Nah, kemarin terakhir kita berikan nutrisi itu di 30 HST ya. Nah, saat ini kita berikan lagi nutrisi itu di usia 40 HST. Jadi, kita sudah main di 10 hari sekali, teman-teman. Nah, nutrisinya apa yang kita pakai? Nah, ini adalah nutrisi yang kita pakai ya, teman-teman ya. Jadi di sini yang pertama kita ada KNO, kemudian ada MKP, ada magnesium sulfat, dan ada Yaraliva ya. Jadi kita gunakan 4 jenis pupuk ini, teman-teman. Nah, untuk takarannya seperti apa ya? Jadi di sini yang pertama, kita harus siapkan 2 wadah ya. Harus kita siapkan 2 wadah, jadi wadah A, wadah B. Nah, wadah A itu kita isi dengan pupuk MKP sebanyak 500 gram. Kemudian KNO3 500 gram. Kemudian magnesium sulfat sebanyak 50 gram. Jadi totalnya 1050 gram. Kemudian yang wadah B itu kita menggunakan Yaraliva atau Nitrabor ya. Atau merek lain bisa Karate Plus ya teman-teman ya. Itu sebanyak 500 gram juga. Nah, mengapa saya gunakan wadah A dan wadah B? Karena Yaraliva dengan kandungan kalsium nitrat itu tidak bisa dicampur langsung dengan ketiga pupuk ini, teman-teman ya. Kalau dicampur langsung dalam satu wadah itu biasanya akan terjadi gumpalan ya. Gumpalan atau beberapa unsur bisa saling mengikat sehingga tidak bisa larut sempurna. Nah, jadi harus disiapkan 2 wadah yang berbeda. Jadi satu wadah untuk 3 macam pupuk ini, satu wadah lagi untuk Karate Plus atau Yaraliva ini, teman-teman. Setelah itu kita larutkan ya. Setelah itu kita larutkan, kemudian kita masukkan ke dalam drum 200 liter air yang sudah ada airnya ya, teman-teman ya. Jangan sebelum ada airnya. Jadi drum itu tadi sudah diisi air dulu, hampir penuh. Setelah yang di 2 ember ini tadi larut sempurna baru kita masukkan. Nah, jadi totalnya semua pupuk yang kita berikan ke dalam satu drum 200 liter itu adalah 1550 gram atau 1,5 kilo ya, lebih 50 gram. Itu untuk 1000 tanaman ya teman-teman ya. Untuk 1000 lubang tanaman yang satu lubangnya itu isi 2. Jadi ketemunya bisa disebut itu untuk 2000 batang ya, pupuk untuk 2000 batang. Tapi kan ini kan saya tanamnya kan satu lubang isi 2, teman-teman. Nah, jadi tanaman kita ini semuanya itu satu lubang isi 2. Contoh kita lihat yang di sini. Nah, di sini itu batang utamanya ini teman, satu ya, ini batang utama, terus kemudian 2 ini batang utama. Jadi dalam satu lubang tanam itu terdapat 2 tanaman ya. Nah, sama juga dengan yang ini sebelahnya. Ini juga ada 2 batang utama. Ini satu. Nah, ini satu lagi. Nah, semuanya itu ada 2 batang, teman-teman ya. Ya, seberapa kelihatan ya. Nah, semuanya itu terdapat 2 batang dalam satu lubang tanam. Jadi pupuk yang kita gunakan itu sangat irit, teman-teman ya. Durasinya 10 hari sekali. Kemudian pemberian pupuknya juga itu hanya sedikit, teman-teman, 1,5 kilo ya. 1,5 kilo itu untuk 1000 lubang tanam dengan isi 2 batang ya. Itu menurut saya sangat irit.
Lalu bagaimana kalau kalian tanamnya hanya satu tanaman per satu lubang tanam? Itu bisa lebih irit lagi teman-teman. Kemungkinan nggak nyampe 1 kilo untuk pemupukannya ya. Itu nggak nyampe 1 kilo. Nah, kemudian jika teman-teman bandingkan dengan di channel-channel yang lain atau di tempat-tempat yang lain yang pemberian pupuknya atau nutrisinya itu banyak ya. Ya kalau menurut saya sih itu apa namanya ya? Terserah teman-teman ya. Jadi teman-teman punya keyakinan masing-masing, mana yang mau ditiru, mana yang mau diikuti. Kalau memang sekiranya itu lebih bagus, kenapa tidak ya enggak? Jadi kalau memang lebih bagus ya nggak apa-apa, diikuti aja. Kalau punya saya masih ragu-ragu nih, kok hanya cuman 1,5 kilo untuk 2.000 tanaman atau 1.000 lubang tanam, kok sedikit sekali, apakah bisa berkembang dengan baik? Ya kalian lihat sendiri teman-teman ya. Tanaman ini ya, yang saya tanam ini ya seperti ini perkembangannya. Cuman kan di awal-awal itu saya pemberian pupuknya itu 5 hari sekali teman-teman, lebih rapat. Bahkan biasanya kalau kalian tanam cabai itu kemungkinan seminggu sekali ya paling rapat. Cuman kalau saya 5 hari sekali sampai di usia 30 hari teman-teman. Nah setelah 30 hari itu pemberian pupuknya kita buat jarang lagi ya. Sekitar 10 hari sekali baru kita pupuk. Kemudian kalau apa namanya, saya nggak pakai apa NPK ya. Nah untuk NPK sendiri di usia generatif ini memang saya nggak pakai teman-teman ya. Apakah dari dulu seperti itu? Enggak teman-teman. Ini baru baru uji coba aja teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak harus ngikutin saya untuk pemupukannya. Karena ini masih uji coba aja teman-teman. Jadi generatif ini nanti sampai akhir itu rencana saya nggak pakai NPK lagi ya. Jadi kita hanya mengandalkan KNO, MKP, terus Siaraliva dan magnesium sulfat. Tapi dosisnya atau takarannya itu kecil teman-teman. Nah di sini yang kita lihat lagi satu lubang isi dua teman-teman ya. Ini satu lubang isi dua teman-teman. Cuman di sini tunas airnya itu bisa jadi batang utama, maksudnya besarnya ya. Nah di sini yang tengah ini teman-teman, tengah ini batang utama. Terus di sini juga batang utama. Kemudian ada tunas airnya. Ini tunas air teman-teman. Ya, tunas air. Ini lebih tinggi teman-teman. Nih lebih tinggi. Terus ini juga tunas air. Dan yang ini juga tunas air. Jadi batang utamanya, bukan batang utamanya, tunas airnya yang bisa mengimbangi batang utama itu ada 3 ya teman-teman ya. Dan untuk tunas air itu tidak ada yang saya buang sama sekali teman-teman. Sekarang kita lanjut ke ajir atau lanjarannya teman-teman ya. Nah awal itu kan kita menggunakan ajir pendek ya teman-teman ya, sekitar 75 cm di sini nih teman-teman. Nah ini yang pertama saya gunakan ini hanya untuk menahan cabai agar tidak roboh kena angin di awal ya teman-teman ya. Jadi di awal itu kita untuk menangani biar tidak roboh kena angin, terus kemudian untuk nali di batang utama itu kita gunakan ajir 75 cm. Nah untuk teman-teman terserah bisa pakai 75 cm atau lebih panjang nggak apa-apa. Nah kemudian setelah usia 40 hari ya teman-teman ya, itu saya tambahkan lagi ajir setinggi 1,5 meter teman-teman. Nah ini 1,5 meter dengan jarak kurang lebih sekitar 2 meter dari ajir ke ajir. Nah ini dari sini ke sana itu 2 meteran ya teman-teman ya. Nah nanti itu akan kita kasih tali gawar ya. Kalau istilah di saya tali gawar, tapi kalau di teman-teman nggak tahu tali apa. Nah itu nanti akan kita tali dari ujung sana teman-teman. Itu akan kita ikatkan terus sampai mentok sana, balik lagi sebelah sananya ya, sisi sebelah sananya kita tarik lagi nyampe sana. Nah nanti tujuannya apa? Jadi agar cabang-cabang yang mekarin nanti teman-teman itu dia nggak apa ya,
ngelembreh. Apa sih bahasa Indonesia yang ngelembreh ini? Mentiung, doyong. Biar dia nggak rebah ya teman-teman ya. Jadi tanaman kan biasanya tinggi, terus dia mekar gitu kan. Nah, biasanya nanti kalau ada buahnya dia akan rebah gini teman. Nah, tujuannya ajir yang tinggi ini adalah untuk menahan agar si tanaman cabai itu tidak rebah ke kanan atau ke kiri. Jadi dia ditahan teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman. Dan oke teman-teman, cukup sekian ya untuk info kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa bagikan ke teman-teman kalian yang lain agar teman-teman kalian juga tahu apa yang kalian ketahui. Dan untuk teman-teman jika ada kritik, saran atau masukan bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.